Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Sebenarnya apa yang sedang direncanakan Amirius dan Aston Revolt sampai menarik peringatan dari Twilight Hermit Order? Kecuali benar-benar bisa mengubah zaman dan memengaruhi arah sejarah, organisasi kuno dan rahasia ini bahkan tak akan menampakkan diri atau mengungkap identitasnya. Klein berdiri di sisi sebuah kastel megah dalam mimpinya, menatap penuh pemikiran ke arah tempat sosok buram itu menghilang. Di tengah lamunannya, ia tiba-tiba terbangun, dan keyakinannya terhadap teorinya pun goyah. Rencana yang sedang disusun Admiral Amirius dan saudaranya mungkin sebenarnya tidak akan mempengaruhi arus zaman. Meskipun Twilight Hermit Order hanya melibatkan diri dalam urusan besar, sebagai pemimpin organisasi rahasia lain, Klein sangat memahami bahwa selain menjalankan misi dan nilai organisasi itu sendiri, mereka juga menyediakan bantuan timbal balik antar anggota. Dari buku harian Kaisar Rosel, aku tahu bahwa Twilight Hermit Order memiliki anggota dari berbagai bidang, status, dan urutan. Selain sebagian kecil yang dengan fanatik mempercayai original kreator, sambil menanti datangnya senja dan kebangkitan dewa sejati, sisanya hanya mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dalam keadaan seperti itu, selama penyelenggara tidak menegakkan disiplin secara ketat, wajar saja akan ada misi yang saling dipercayakan antar anggota. Mungkin, perkara yang sedang direncanakan Aston Revolt menyentuh kepentingan seorang anggota Twilight Hermit Order tertentu yang telah mengetahuinya lebih dulu. Ia lalu mempercayakan urusan itu kepada anggota lain dan menggunakan alasan arus zaman untuk memperingatkan Amirius Revolt. Jika ditarik dengan logika ini, perkara tersembunyi tersebut jadi cukup menarik. Dengan tingkat Twilight Hermit Order, Lawweaver Amirius, yang kemungkinan hanya urutan 4, bukanlah target yang sulit untuk dieliminasi. Aku bahkan curiga, mereka bisa mengerahkan hingga 3 malaikat atau lebih, dengan cara yang jauh melampaui 7 gereja. Lalu, mengapa mereka tidak bertindak langsung, dan malah memberi peringatan terlebih dahulu? Di Backlund, jika seorang malaikat muncul, siapa tahu apakah ada dewa sejati yang akan turun ke dunia. Karena itu, Twilight Hermit Order tak punya pilihan, selain memakai metode yang lebih berputar dan tersembunyi, untuk menangani Duknegan. Tapi ini adalah Pulau Orafi. Bahkan Beyonder urutan tinggi pun tidak ditempatkan di sini. Apakah peringatan ini karena Twilight Hermit Order menganjurkan kerahasiaan dan tak ingin menyingkap diri, sehingga berusaha menghindari metode yang terlalu ekstrim? Ataukah anggota yang memberikan misi itu tidak ingin melihat Amirius terbunuh? Bagi dia, Admiral ini masih berguna, jadi ia enggan melepaskannya, meskipun Amirius mungkin terlibat dalam sesuatu yang merugikannya. Kalau begitu, identitas aslinya tampaknya hanya terbatas pada lingkaran tertentu. Klein membuat sebuah asumsi berani, namun karena tak ada cara untuk memverifikasinya, ia hanya bisa menyingkirkan sementara masalah itu ke sudut pikirannya. Ini tak ada hubungannya denganku, karena yang memperingatkan Admiral Amirius adalah Twilight Hermit Order. Selama aku tidak melibatkan diri dalam apapun selama beberapa hari ke depan, aku seharusnya bisa bertahan sampai misi ini selesai. Apapun yang berkembang setelahnya tak ada hubungannya denganku. Dengan statusku saat ini, aku masih jauh dari mampu menyelidiki Twilight Hermit Order. Aku bahkan tidak punya hak untuk menggali lebih dalam. Klein berpegang pada keyakinannya dan mengalihkan pandangannya ke klub tarot. Aku baru saja menemukan sebuah masalah. Organisasi rahasia lain punya tujuan dan nilai inti, dengan bantuan antar anggota sebagai tambahan. Sementara klub tarot kami lebih mengesankan. Isinya hanya saling memberi misi, tanpa tujuan atau nilai apapun. Tidak, ada tujuan dan nilai pada sebagian anggota. Misalnya, demunku yang terkasih percaya bahwa ini adalah organisasi yang lahir untuk menyelamatkan dunia. The Full Clan tertawa getir pada dirinya sendiri, sebelum keluar dari alam mimpi. Ia mengusap mata palsu, dan dengan sangat mulus mengembalikan mata aslinya ke posisi semula, ketika ia tiba-tiba berhenti. Itu bukan sekadar penyusupan mimpi sederhana. Klein sedikit mengernyit, sambil mengingat kembali apa yang terjadi.
Karena kekuatan itu pertama-tama mencoba menarikku ke dalam tidur yang sangat dalam. Saat itu, aku sudah tertidur. Jadi mengapa ia melakukannya? Kapten pernah mengatakan bahwa Nightmare bisa langsung melihat mimpi, jadi mustahil melakukan kesalahan seperti itu. Jadi, pengunjung itu tidak menggunakan kekuatan Beyonder Nightmare, melainkan sesuatu yang lain. Apakah ia melacakku lewat dunia roh? Atau setelah mengetahui lokasiku, ia menggunakan lautan alam bawah sadar kolektif, seperti yang dijelaskan Nyonya Dali, untuk secara langsung memengaruhi kekuatan Beyonderku? Ya, aku lebih condong pada alasan kedua. Itu satu-satunya hal yang bisa menjelaskan mengapa aku tidak bisa keluar dari mimpi, meskipun sudah mendapatkan kembali kesadaranku. Dalam buku harian Kaisar Rosel, tercatat bahwa saat ia berpartisipasi dalam Twilight Hermit Order yang dicurigai, masuknya ia ke pertemuan didasarkan pada sebuah alam mimpi realistis yang mencakup seluruh benua. Alam mimpi realistis. Klein mengangguk dan terkekeh pelan sambil menghela napas. Admiral Amirius jelas tidak menyangka adanya peringatan dari Twilight Hermit Order. Itu semua hanya karena ia menyewaku. Jika orang lain yang menjadi pengganti, penyamaran itu pasti sudah terbongkar. Jimat hukum ke-9 itu benar-benar sepadan. Kota Perak, di dalam menara, di ruangan milik Kepala Colin Iliad. Derek Burke yang dipanggil menghadap, kembali melihat Demon Hunter berambut kusut penuh bekas luka itu, dan ia merasa gelisah. Setelah menyelesaikan salamnya, Colin menatapnya dan bertanya, "Kau sudah naik tingkat?" "Ya, aku sudah menjadi urutan 7 Solar High Priest." Derek telah lama mendaftarkan kenaikannya, jadi tak perlu menyembunyikan hal itu. Mata biru muda Colin yang telah menyaksikan pasang surut zaman beralih, lalu ia bertanya dengan santai, "Apakah kau punya formula ramuan lanjutan?" Derek yang dulu akan langsung menjawab tidak, tetapi dirinya yang sekarang terbiasa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Jika aku mengatakan tidak, maka kenaikan lanjutan tanpa pengalaman pendukung pasti akan membuatku dicurigai. Tapi jika aku menjawab ya, kepala mungkin akan memintaku menukarkannya dengan barang, demi membina lebih banyak Beyonder jalur Sun. Itu jelas akan membuktikan bahwa aku berbohong. Saat pikirannya berputar cepat, Derek menjawab dengan jujur, "Tidak." Dari sudut pandangnya, pengalaman bisa ditempa. Colin mengangguk seolah tak ada yang aneh. "Sekitar 2 bulan lagi, kami akan mengatur misi eksplorasi untukmu. Tim akan mengamankan rute dan reruntuhan yang kami temukan dengan bantuan Jack sebelum melakukan pembersihan kedua. Aku harap kau akan memperoleh ganjaran yang lebih besar saat itu." "Ya, Yang Mulia." Saat Derek menjawab, ia tiba-tiba teringat pada Shepherd Lovia. Setelah fajar menyingsing, Klein berganti pakaian dengan bantuan Cynthia, menikmati sarapan mewah, lalu menaiki kereta di bawah pengawalan para pengawal Admiral, menuju pangkalan Angkatan Laut Orafi. Pagi harinya, ditemani para admiral muda dan kolonel, ia memeriksa kondisi kapal, gudang persenjataan, tempat latihan yang baru dibangun, serta kamar mandi yang telah direnovasi 20 kali dalam setahun terakhir. Setelah makan siang di kantin Angkatan Laut, Klein mengikuti jadwal dan memanggil semua perwira berpangkat mayor ke atas untuk mendengarkan laporan mereka. Selama proses ini, sebuah buku catatan tebal berkulit hitam diletakkan di hadapannya. Di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan khusus oleh Admiral Amirius untuknya. Dalam beberapa dekade terakhir, akibat penggelapan gaji dan kerasnya kondisi yang dialami para pelaut, Orafi telah mengalami 17 pemberontakan dari kalangan bawah. Setelah diberlakukannya aturan terbaru Angkatan Laut Kekaisaran, dan berkat bimbingan Yang Mulia, masalah budaya yang mengakar ini telah membaik. Dalam 3 tahun terakhir, tidak ada lagi kasus semacam itu. Seorang kolonel dari pangkalan Angkatan Laut Orafi berdiri di tempat dan melaporkan keseluruhan situasi. Sesekali ia mengangkat kepala untuk melihat Admiral Amirius Rivel, dan mendapati bahwa sang admiral mendengarkan dengan sangat serius sambil mencatat. Suara goresan pena membuat tak satu pun perwira berani tampil setengah-setengah. Mereka pun mencatat poin-poin penting. Kolonel yang menerima tanggapan positif itu, tanpa sadar berbicara lebih keras saat melapor. Membosankan sekali. Klein memegang pena Fontaine, dan menggambar makhluk-makhluk acak seperti kura-kura, sotong, dan naga di buku catatan hitamnya.
Karena ia tak pernah belajar menggambar, hasilnya benar-benar mengerikan. Belakangan, ia bahkan menggambar garis-garis bersilangan dan mulai bermain gomoku sendirian, sebuah permainan ciptaan Kaisar Rosel. Tentu saja, pengalaman panjangnya dan kesadarannya akan identitasnya membuatnya sesekali mengangkat kepala, menatap pelapor dengan pandangan tegas, lalu mengangguk memberi dorongan. Adapun apa yang sebenarnya disampaikan, ia sama sekali tidak memperhatikannya, hanya sesekali mengingat beberapa kata. Selama pengarahan, Klein melirik sekretaris Pirang, Luan, memberi isyarat agar ia mewakilinya untuk menyampaikan beberapa poin yang perlu klarifikasi. Semuanya berjalan sesuai jadwal. Menjelang akhir, Klein membalik beberapa halaman ke depan di buku catatan hitam itu, dan dengan aksen bangsawan Loen, melafalkan laporan yang telah disusun sekretaris dan diedit oleh Admiral. Lalu, sesuai situasi nyata, ia menggunakan istilah umum yang biasa dipakai Amirius dan menambahkan beberapa kata sambung serta frasa khas, seperti, "Ada beberapa poin, dan izinkan saya melanjutkan beberapa poin lagi." Saat pengarahan berakhir, hari sudah menjelang senja. Ditemani Luan, Klein meninggalkan pangkalan Angkatan Laut Orafi dan menuju kediaman seorang pemasok Angkatan Laut, tempat sebuah jamuan diadakan. Di jamuan itu, mereka berbincang santai tentang fluktuasi harga barang pelabuhan. Adapun Klein, ia menirukan Admiral Amirius, dan sesekali menyelipkan lelucon lama dari Backland, yang disambut hangat semua orang, dan membuatnya dipuji atas selera humornya. Setelah berhasil berakting hingga jamuan berakhir, Klein naik ke kereta, merasa lelah lahir dan batin. "Aku harus memperhatikan ucapan dan tindakanku setiap menit dan detik. Berakting sungguhan seharian lebih melelahkan daripada bertarung melawan seorang admiral bajak laut." Klein menghela napas dalam hati, setengah memejamkan mata tanpa mengubah ekspresinya. Ia tahu bahwa bagian tersulit dari hari itu belum berakhir. Ia masih harus menghadapi Cynthia. Di dalam villa, Cynthia mengetahui dari pelayan yang pergi mencari kabar bahwa Admiral Amirius akan segera kembali. Ia diam-diam kembali ke kamar tidurnya, mengeluarkan liontin kecil berbentuk tanduk badak hitam, lalu menggunakan sebuah pelat logam untuk mengikis serbuk halus, dan mencampurkannya ke dalam air panas di dalam cangkir porselen putih. Setelah mengulang gelar kehormatan Mother Tree of Desire sebanyak 7 kali, ia menunggu hampir 1 menit sebelum mengangkat cangkir itu dengan penuh harap, dan meneguknya sampai habis. Menatap cahaya yang memancar dari villa di tengah kegelapan, Klein menghabiskan beberapa detik untuk mempersiapkan diri secara mental sebelum turun dari kereta. Ia menaiki tangga 3 lapis dan tiba di depan pintu, di mana para pengawal dan pelayan sang admiral berdiri berjajar di kedua sisi, lalu melangkah masuk. Melihat Cynthia mengenakan pakaian rumah yang konservatif karena kehadiran orang lain, Klein diam-diam menghela napas lega sambil mempertahankan ekspresi dinginnya, dan perlahan berjalan mendekat. Senyum Cynthia kian merekah saat ia menyelipkan helaian rambut ke belakang telinganya, memperlihatkan lehernya yang putih dan ramping. Tidak ada bekas kalung di garis lehernya. Melihat sekretaris Luan dan para pengawal admiral menuju kamar masing-masing, atau keluar gedung untuk menempati posisi patroli, Klein menarik Cynthia ke dalam pelukan dan berkata dengan suara dalam, "Tidak perlu menyiapkan air panas. Berikan aku sebuah kamar yang tenang. Aku perlu menghabiskan malam ini sendirian." Cynthia mengekspresikan kebingungan dan kekosongannya lewat tatapannya. Klein menyapu sekeliling dengan pandangan dan berkata pelan, "Terjadi sesuatu yang tak terduga. Aku perlu memasuki kondisi yang sangat hening untuk memulihkan diri." Sambil berbicara, ia mengangkat tangan kanannya dan menarik kerah bajunya, memperlihatkan sekilas butiran daging berwarna pucat. Kondisi fisik bermasalah dengan reaksi abnormal ini adalah alasan yang telah disiapkan Admiral Amirius untuk pengganti gelandangan tersebut, demi menghindari upaya keintiman Cynthia tanpa mengungkap adanya masalah. Agar terdengar lebih meyakinkan, Klein menggunakan kemampuan faceless-nya untuk memberikan bukti. Cynthia terperangah dan hampir menjerit. Untungnya, ia menutup mulutnya tepat waktu dan menahannya. Begitu pulih dari keterkejutannya, Cynthia segera bertanya dengan gugup, jelas memperlihatkan kekhawatiran dan emosinya,
Apakah Anda baik-baik saja? Perlu memanggil dokter? Tidak. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk kekuatan yang besar. Aku akan pulih setelah 2 atau 3 hari menyendiri. Klien sudah menemukan alasan yang diperlukan untuk masa depan. Oh oke. Cynthia dengan tergesa membantu klien naik ke lantai 2 dan membawanya ke kamar yang paling sunyi. Adapun kamar utama, ia sudah menyalakan lilin beraroma dan menaburkan ekstrak berbau lembut, sehingga ia tidak menawarkannya pada klien. Melihat pintu tertutup, klien perlahan menghembuskan napas. Ia berganti dari seragam admiralnya dan berbaring dengan puas. Tidak jauh dari sana, di kamar utama, Cynthia yang cemas dan kecewa sedang berendam air panas sebelum tidur. Ia menatap langit-langit dengan pandangan kosong, sambil tak kuasa mengingat nasihat orang tuanya beberapa hari lalu. Mereka menginginkannya untuk memikat Admiral Amirius dan berharap hamil anaknya. Dengan begitu, keluarga mereka akan dapat menangani lebih banyak bisnis bersama armada laut-laut Sonia Tengah. Sepertinya Admiral menyimpan banyak hal di dalam hatinya, sampai-sampai sesuatu yang tidak normal terjadi pada tubuhnya. Pikiran Cynthia mengembara dan perlahan menghilang. Tanpa ia sadari, ia pun tertidur. Selama periode ini, ia merasakan sistem pencernaannya menghangat, dan tubuhnya terasa agak panas. Dalam mimpinya, ia seakan melihat langit hitam pekat yang dipenuhi bintang-bintang cemerlang. Salah satunya tampak menyadari tatapannya, dan memancarkan cahaya yang lebih terang. Keesokan paginya, klien yang segar menikmati sarapan mewah, yang sebenarnya tidak ada yang istimewa untuk dibicarakan. Sekali lagi, ia dikelilingi para pengawal admiral saat tiba di pangkalan Angkatan Laut Orafi, dan ditempatkan di kantor yang paling mewah dan luas. Menurut kebiasaan Admiral Amirius, ia akan menghabiskan waktu sendirian setiap 2 atau 3 hari, untuk mempelajari dan menguasai kekuatan Beyondernya lebih dalam, serta menciptakan teknik yang lebih efektif. Oleh karena itu, klien menghabiskan sebagian besar hari tanpa gangguan, hanya perlu menangani beberapa pekerjaan sederhana. Di dalam kantor yang tenang dan luas itu, klien berjalan santai atau membolak-balik buku di rak. Dari waktu ke waktu, ia memasukkan telapak tangannya ke saku untuk menyentuh jimat hukum ke-9, dan melepaskan sedikit kekuatannya yang dahsyat. Ini untuk membuat sekretaris Luan yang berada di luar percaya bahwa tidak ada yang salah dengan Admiral Amirius. Setelah beberapa waktu, klien merasa mengantuk dan memutuskan untuk tidur sejenak. Pada saat itu, ia mendengar ketukan di pintu. Ada sesuatu yang penting. Klien mengerutkan kening. Sesuatu yang membuat sekretaris Luan mengganggu pelatihan terfokus Admiral Amirius, jelas bukan hal sepele. Masuk. Klien menahan emosinya dan menjawab dengan suara dalam. Pria pirang tampan. Luan memutar gagang pintu dan masuk. Ia memegang sebuah telegram di tangannya. Dengan suara tertahan, ia berkata, "Yang mulia, sebuah telegram dari Backlon. Tuan Aston telah dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal. Untuk sementara, ia akan digantikan oleh Ketua Dewan Kota. Dikabarkan Gubernur Jenderal yang baru akan tiba hari ini." Aston Riffield dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal. Apakah rahasia mereka telah terungkap? Benar. Twilight Hermit Order sudah memperingatkanku. Tidak, memperingatkan Amirius. Itu berarti mereka telah lama menggenggam kebenaran masalah ini. Dengan anggota lain memutar roda, perkara ini kemungkinan akan melalui serangkaian pergantian posisi, lalu diakhiri. Peringatan diberikan tadi malam, dan tindakan diambil hari ini. Mereka pasti sudah menyiapkannya cukup lama. Ya, itu terlihat dari fakta bahwa Gubernur Jenderal baru akan tiba hari ini. Klien sempat terkejut, sebelum merasa bahwa semua ini masih masuk akal. Ia meniru sikap Admiral Amirius saat menghadapi masalah besar, mondar-mandir sebentar sebelum berkata dengan ekspresi tegas, "Aku sudah mengetahuinya." Klien tidak menyatakan pandangan apapun, atau mengeluarkan perintah, tampak sangat tenang. Namun, itu karena ia belum memutuskan responsnya. Kami punya pepatah dari Kekaisaran Fudaholic, bergerak tidak sebaik tetap di tempat. Entah Rosel pernah menerjemahkannya atau tidak. Klien menyindir diri sendiri dengan guyonan getir. Luan mengangkat kepala dan melirik Admiral Amirius tanpa berkata apa-apa. Lalu diam-diam meninggalkan kantor.
Klein kembali mondar-mandir, sambil mempertimbangkan apa yang akan dilakukan Admiral Amirius jika ia benar-benar berdiri di sini. Ini adalah kejadian penting di luar dugaannya. Oleh karena itu, Klein hanya bisa menyimpulkan dari karakter, pengalaman, serta deskripsi pribadi Amirius dalam informasi yang ia terima. Dia orang yang konservatif. Bahkan saat masih Beyonder urutan menengah dan rendah, serta berlayar di berbagai kapal, dia sangat jarang mengambil resiko. Dia menganggap dirinya bangsawan Loen yang menghargai keluarga, anak-anak, dan emosi. Dia seorang gentleman dengan pembawaan baik dan dicintai para wanita. Poin ini masih bisa diperdebatkan. Dengan kedudukan dan statusnya, bahkan seekor babon berambut keriting pun akan dicintai pria dan wanita? Tidak, mungkin malah lebih. Setidaknya, babon berambut keriting tidak melontarkan lelucon basi. Informasi mengalir di benak Klein dan saling terkait, membentuk gambaran Admiral Amirius yang berlapis-lapis. Saat ia tenggelam dalam pemikiran mendalam, ia kembali mendengar ketukan di pintu. Masuk. Klein langsung menegang. Luan masuk dan menunjuk keluar. Yang mulia, Tuan Aston ingin bertemu Anda. Kenapa Aston ada di sini? Apakah dia datang mencari perlindungan Amirius? Atau berniat melakukan perlawanan terakhir? Klein sedikit menyipitkan mata, menyadari bahwa ia tak bisa begitu saja mengambil keputusan atas nama Admiral Amirius. Apa yang akan dia lakukan? Setelah menerima peringatan dari Twilight Hermit Order, dia seharusnya sudah menyadari bahwa perkara ini telah terbongkar. Targetnya sudah lama siap, jadi dengan sifatnya yang konservatif, bisa dibayangkan keputusannya adalah. Namun, dia sangat menghargai keluarga. Dia bahkan memberikan beberapa informasi menarik tentang Aston Rivell. Tak sulit melihat ada kepedulian dan kasih sayang terhadap adik laki-lakinya dalam masalah ini. Dia tidak menyukai ganja dan tembakau. Minum hanya untuk bersosialisasi. Selain sedikit tergila-gila pada wanita cantik, tidak ada yang benar-benar salah dengannya. Dia sangat menghargai keluarga. Keluarga. Pikiran Klein berlari kencang saat ia sepenuhnya menenggelamkan diri dalam identitas Amirius, merasakan secara utuh perasaan tersembunyi Amirius terhadap keluarganya, dan betapa pentingnya hal itu baginya. Keluarga. Pada saat itu, ia seolah berubah menjadi Amirius, namun tetap mampu menganalisis berbagai masalah dengan sikap terlepas. Setelah hampir 20 detik hening, Klein mendengar dirinya sendiri berkata dengan nada yang agak asing, "Katakan padanya bahwa aku memiliki banyak urusan yang harus ditangani. Aku tidak punya waktu untuk menemuinya. Selain itu, belikan dia tiket kembali ke Backland." Luan tampak sudah menduganya. Ia menarik kembali pandangannya dan menjawab seolah semuanya biasa saja. "Baik Yang Mulia." Saat melihat Luan meninggalkan kantor untuk menemui Aston Rivell di luar, Klein menghela napas pelan seperti Amirius Rivell yang sesungguhnya. Ia tahu bahwa Amirius akan membuat pilihan yang sama jika ia kembali lebih awal. Inilah keluarga, sesuatu yang sangat ia hargai. Dengan skema mereka sepenuhnya terbongkar, mustahil bagi Amirius menghabiskan chip terakhirnya untuk berjudi dan menempatkan keluarganya pada resiko kehancuran. Selama ia tidak ikut terlibat, dan selama ia masih seorang demigod, keluarga Rivell tidak akan mengalami kerusakan yang terlalu serius, meskipun ia tak lagi menjabat sebagai komandan tertinggi Laut Sonia Tengah. Dan dengan menyuruh sekretarisnya membelikan tiket untuk Aston, itu jelas menunjukkan bahwa Amirius masih menganggap Aston sebagai saudaranya. Itu adalah peringatan bagi pihak lain, agar tidak menyakitinya sebelum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah hampir 1 menit, Luan kembali dan berkata, "Yang Mulia, Tuan Aston telah pergi. Amirius sangat menghargai keluarga." Klein terdiam selama 2 detik sebelum bertanya dengan suara dalam, membelakangi sekretarisnya, "Apakah dia mengatakan sesuatu?" Luan menjawab dengan jujur, "Dia mengatakan bahwa Anda memang orang yang berhati dingin secara alami." Sudut bibir Klein sedikit terangkat, membentuk senyum tanpa perasaan. Itu adalah reaksi naluriah. Namun, karena ia sepenuhnya berada dalam peran Amirius, ia yakin sang admiral akan menunjukkan reaksi yang sama. Perasaan dan emosinya sama. Untuk sisa waktu itu, Klein duduk di kantornya tanpa menemui siapapun, juga tidak menangani urusan resmi.
Ia hanya sesekali mendengarkan laporan sekretarisnya mengenai situasi di Pulau Orafi. Tidak ada apapun yang terjadi hingga tibanya Gubernur Jenderal yang baru. Pada malam hari, ia tidak menghadiri jamuan yang seharusnya ia datangi, dan ia kembali ke vilanya. Saat melihat Cynthia berjalan menghampirinya, ia memeluknya. Kemudian, dengan tenang ia berkata, Aston telah dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal. Semua keluhan dan rasa sakitnya seolah dipadatkan ke dalam kalimat yang tampak tanpa emosi itu. Aku sudah mendengarnya. Seharusnya tidak apa-apa kan? Tanya Cynthia dengan cemas. Klein memejamkan mata dan tidak membicarakannya lagi. Ia hanya memberikan jawaban singkat dan lembut. Kalimat itu adalah ekspresi emosinya yang paling jelas sebagai seorang pria berpangkat tinggi yang tegas, kuno, dan konservatif.